Kami dari Kelompok 3. bersama saya Memong Gadas. Bersama saya Prosinia Tukunoga. Saya Dian Talong. Saya Grace Loe. Saya Adela Erin. Saya Grace Bu. Saya Dewati Amini. Selamat menyaksikan. Perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Model akuntansi pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu model akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional. Yang kedua, model akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Dan model akuntansi pertanggungjawaban dapat dibentuk menjadi dua elemen pokok, yaitu yang pertama, pembagian tanggung jawab, kedua, penetapan ukur kinerja atau tolak ukur, yang ketiga, mengevaluasi kinerja, yang keempat, pemberian imbalan. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan akuntansi pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi 4 perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan tanggung jawab, yang kedua, perbandingan ukuran kinerja, yang ketiga, perbandingan evaluasi kinerja, dan keempat, pemberian imbalan. Yang pertama, perbandingan tanggung jawab pada Praga 15.1 menunjukkan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi menambahkan arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan. Sistem tersebut mempertahankan perspektif proses dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. Selain itu, sistem tersebut menambah perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur sehingga perspektif pertanggungjawaban menjadi 4. Yang kedua, penentuan ukur kinerja. Pada Praga 15.2 menunjukkan pendekatan berbasis strategi mempertahankan standar berorientasi keuangan dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk dalam konsep nilai tambah dan standar dinamis. Selain itu, pendekatan berbasis strategi menambahkan perbaikan penting dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi. Berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan saling mendukung. Yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Ukur kinerja yang digunakan berorientasi proses, oleh karena itu evaluasi kinerja difokuskan pada perbaikan karakteristik proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisien proses. Aktivitas keuangan dan dari perbaikan proses juga diukur biasanya berdasarkan pengukuran biaya yang dicapai. Baik, yang berikut kita masuk pada pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas, ukuran kinerja yang digunakan berorientasi proses. Oleh karena itu, evaluasi kinerja difokuskan pada perbaikan karakteristik proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Sistem manajemen kinerja strategis memperluas evaluasi kinerja dengan memasukkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, sistem manajemen kinerja strategi juga menggunakan ukuran keuangannya lebih komprehensif. Organisasi juga harus melakukan evaluasi kinerja, misalnya terhadap kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, kompetensi karyawan, dan pertumbuhan pendapatan dari pelanggan baru dan produk baru. Evaluasi kinerja dalam BSC sangat terkait dengan keefektifan dan kelayakan strategi organisasi. BSC digunakan untuk mendorong perubahan melalui penetapan target yang ketat untuk setiap ukuran kinerja dalam berbagai perspektif. Baik, yang berikut kita masuk pada pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian imbalan harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Sistem berbasis aktivitas dan strategi, keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Perbedaan utama kedua sistem tersebut dengan sistem pengendalian tradisional adalah
Imbalan tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan. Dalam BSC harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti dalam sistem kinerja berbasis aktivitas. Organisasi tidak mungkin mendapat dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam BSC, kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Konsep dasar prinsip balance sheet dan scorecard. BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. BSC merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengelola strategi perusahaan. Penerjemahan strategi. Kaplan dan Norton mengidentifikasikan strategi sebagai berikut. Pemilihan segmen pasar dan pelanggan yang dilayani oleh unit usaha, mengidentifikasikan proses bisnis internal yang penting, unit bisnis yang unggul dalam menyerahkan nilai yang diajukan kepada pelanggan di segmen pasar yang ditargetkan, dan pemilihan kemampuan individual dan pengorganisasian yang diperlukan untuk mencapai tujuan internal. Pelanggan dan keuangan. Strategi adalah pengidentifikasikan dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Perspektif, tujuan, dan ukuran keuangan. Perspektif keuangan menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lainnya. Oleh karena itu, tujuan dan ukuran perspektif lainnya harus dipilih yang dapat mendorong pencapaian hasil-hasil keuangan yang diinginkan. Perspektif keuangan mempunyai 3 tema strategis, yaitu yang pertama, pertumbuhan pendapatan, yang kedua, pengukuran biaya, yang ketiga, pemanfaatan aset, dan yang keempat, manajemen risiko. Perspektif tujuan dan pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan diciptakan bagi pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi tujuan keuangan. Tujuan dan ukuran pokok. Tujuan dan ukuran yang umum digunakan dalam organisasi terdapat 5 tujuan pokok, yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan perolehan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Yang kedua, nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan pokok juga diperlukan ukuran yang mendorong pencipta nilai pelanggan. Oleh karenanya, mendorong pencapaian tujuan-tujuan pokok. Sebagai contoh, peningkatan nilai pelanggan akan membentuk loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perspektif tujuan dan ukuran proses. Perspektif proses bisnis internal merupakan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pembeli. Proses adalah cara bagaimana strategi dijalankan. Perspektif proses mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk memengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Proses inovasi. Proses inovasi adalah meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan produk baru, mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua, proses operasi. Tujuan dan ukuran. Ada 3 tujuan proses operasi, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisien proses, dan menurunkan waktu proses. Yang ketiga, proses layanan. Purna jurnal. Tujuan dan ukuran meningkat kualitas, peningkatan efisiensi, dan penurunan waktu proses juga merupakan tujuan yang dapat diterapkan untuk proses pelayanan purna jurnal.
berikutnya, perspektif, tujuan, dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif yang terakhir ini mencangkup 3 faktor pemampu, yang utama yaitu yang pertama kemampuan karyawan, yang kedua kemampuan sistem informasi, dan yang ketiga adalah sikap karyawan atau motivasi pemberdayaan dan keselarasan kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan adalah proses kepuasan karyawan, persentase perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan, misalnya pendapatan per karyawan. Contoh ukuran atau pemicu kinerja untuk kemampuan karyawan meliputi jam pelatihan dan rasio pemenuhan persyaratan pekerjaan strategis atau presentasi persyaratan pekerjaan yang dipenuhi, motivasi pemberdayaan dan keselarasan. Karyawan tidak hanya perlu memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi mereka juga harus memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilannya secara kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberi informasi yang lebih akurat dan tepat waktu karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan menjalankan proses baru secara efektif. Yang berikutnya, pengaitan ukuran dengan strategi. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, ukuran kinerja diturunkan dari visi strategi tujuan perusahaan. Untuk mengaitkan ukuran dan dengan strategi, maka ukuran tersebut harus diturunkan dari strategi kedua. Ukuran kinerja dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag dan LED. Ukuran hasil seperti profitabilitas, imbal hasil investasi, dan pangsa pasar cenderung generik dan oleh karenanya umum untuk sebagian besar strategi dari suatu organisasi. Konsep strategi yang teruji. Hubungan sebab akibat digunakan untuk mengintegrasikan ukuran layer dan lag dan berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Pertanyaan tersebut menunjukkan peran penting hubungan sebab akibat dalam mengekspresikan model operasional suatu strategi, yaitu strategi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji. Strategi yang dapat diuji dapat didefinisikan sebagai satu set tujuan saling terkait yang mengarah pada tujuan menyeluruh. Keterujian strategi dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan dengan urutan jika maka. Sebagai contoh strategi pertumbuhan nilai yang dinyatakan dalam pernyataan urutan jika maka, yaitu jika keterampilan karyawan ditingkatkan dan jika proses produksi dirancang ulang, maka waktu siklus produksi akan turun. Jika waktu siklus turun, maka keandalan pengiriman akan meningkat dan biaya proses akan turun. Selanjutnya, umpan balik strategi. Ketersediaan umpan balik strategi yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi sangat penting. Sebagai contoh, tujuan-tujuan strategi memiliki ukuran yang terkait, yaitu jam pelatihan, desain ulang proses, waktu siklus, presentasi pengiriman yang tepat waktu, jumlah order berulang, pangsa pasar, pendapatan, biaya, laba, dan nilai pemegang saham. Semua ukuran tersebut merupakan ukuran yang dapat diamati. Oleh karena itu, hubungan yang dinyatakan dapat dicek dengan cara melihat apakah strategi benar-benar mendatangkan hasil-hasil yang diharapkan. Berdasarkan strategi pertumbuhan nilai, maka dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pemegang saham. Jika tidak terjadi, hal itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, masalah implementasi, dan yang kedua, masalah strategi yang tidak valid. Usaha tersebut dapat diatasi dengan evaluasi kinerja, merupakan contoh double loop feedback. Double loop feedback terjadi apabila manajer menerima informasi mengenai keefektifan implementasi strategi serta validasi asumsi-asumsi dasar strategi. Umpan balik double loop merupakan fondasi bagi pembelajaran strategi. Dalam kerangka BSC, perencanaan strategi merupakan proses dinamis dan tidak statis. Pengujian hipotesis dapat mengakibatkan suatu strategi berubah dan diadaptasikan apabila terbukti beberapa bagian dari strategi tidak valid. Misalnya, dapat terjadi perbaikan kualitas yang menurunkan jumlah unit cacat, tidak meningkatkan pangsa pasar.
Keselarasan strategis. Penyusunan sebuah strategis merupakan satu hal, sedangkan implementasi strategis yang sukses adalah hal lain. Supaya BSC berhasil, seluruh organisasi harus memiliki komitmen terhadap pencapaiannya. Karyawan harus mengetahui strategi sepenuhnya, mereka harus ikut memiliki tujuan, ukuran, target, dan inisiatif. Insentif harus dirancang untuk mendukung strategi, dan sumber daya harus dialokasikan untuk mendukung strategi. Yang pertama, pengomunikasian strategi. Strategi tingkat tinggi yang perlu Anda komunikasikan mungkin rumit dengan masukan berbeda dan proyek bersamaan. Namun tujuan utamanya harus mudah dipahami. Saat mengomunikasikan strategi Anda kepada seluruh tim, fokuslah pada tujuan utama dan pencapaian tingkat tinggi yang perlu dicapai untuk mencapainya. Intinya, komunikasikan kerangka kerja yang Anda perlukan agar tim Anda beroperasi untuk mencapai tujuan utama. Anda dapat membahas detail yang lebih spesifik saat berkomunikasi dengan tim yang lebih kecil atau kontributor individu. Yang kedua, target dan insentif. Insentif menjadi salah satu kabar gembira bagi karyawan yang telah bekerja keras di sebuah perusahaan. Melalui pemberian insentif tersebut, setiap pekerja yang memiliki dedikasi tinggi akan merasa dihargai dan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dengan kata lain, insentif adalah imbalan atau tanda jasa tambahan di luar gaji berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan performa seseorang dalam bekerja. Selain pemberian uang dan barang, arti insentif juga bisa diberikan dalam bentuk lain seperti pinjaman, tambahan tunjangan, hingga promosi jabatan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah proses mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia, baik berupa tenaga kerja atau uang, untuk semua proyek dan kemudian menugaskannya secara strategi ke tugas-tugas yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan terbaiknya. Bagi agensi yang mengerjakan banyak proyek untuk klien berbeda, alokasi sumber daya adalah kunci untuk memahami kekacauan kreatif, mencocokkan orang atau sumber daya yang tepat dengan proyek yang tepat, pada akhirnya akan membuat semua orang lebih bahagia. Staf Anda mulai mengerjakan proyek yang paling cocok untuk mereka, sehingga klien cenderung menerima hasil dan hasil proyek berkualitas tinggi. 2. Target dan insentif. Insentif menjadi salah satu kabar gembira bagi karyawan yang telah bekerja keras di sebuah perusahaan. Melalui pemberian insentif tersebut, setiap pekerja yang memiliki dedikasi tinggi akan merasa dihargai dan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dengan kata lain, insentif adalah imbalan atau tanda jasa tambahan di luar gaji berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan performa seseorang dalam bekerja. Selain pemberian uang dan barang, arti insentif juga bisa diberikan dalam bentuk lain seperti pinjaman, tambahan tunjangan, hingga promosi jabatan. 3. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah proses mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia, baik berupa tenaga kerja atau uang, untuk semua proyek dan kemudian menugaskannya secara strategi ke tugas-tugas yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan terbaiknya. Bagi agensi yang mengerjakan banyak proyek untuk klien berbeda, alokasi sumber daya adalah kunci untuk memahami kekacauan kreatif, mencocokkan
orang atau sumber daya yang tepat dengan proyek yang tepat pada akhirnya akan membuat semua orang lebih bahagia. Staf Anda mulai mengerjakan proyek yang paling cocok untuk mereka, sehingga klien cenderung menerima hasil dan hasil proyek berkualitas tinggi.